VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Semoga cuaca cerah hari ini ya di tanah air meski masih di tengah puncak musim hujan. Tidak ada salahnya berharap yang terbaik untuk kita semua. Kita hangatkan suasana di rumah atau perjalanan Anda dengan berbagai sajian kami di VOA This Morning, Kamis 9 Januari 2025. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu, dan operator Vasco Volarich. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Suasana ibu kota Amerika tetap dingin di tengah pengamanan yang makin ketat, bagian dari persiapan pelantikan Presiden 20 Januari mendatang. Nah, selama kebersamaan kita 30 menit ke depan, ada sejumlah laporan yang akan kami sampaikan. Di antaranya, ambisi Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump terkait wilayah-wilayah di sekitar economic force, because Canada and the United States, that would really be something. Ada juga laporan dari Indonesia soal tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi. Menjegal nggak ruang partisipasi demokratisasi yang dikeluarkan oleh MK itu. Siaran kami dapat juga disimak di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast di platform langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, rekan saya Karlina Amkas akan membacakan sejumlah berita dunia. Selamat pagi, Ketua Fraksi Demokrat yang minoritas di DPR Amerika, Hakeem Jeffries, mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa ia tidak akan bertemu Presiden terpilih Donald Trump ketika Trump datang ke Washington. Demokrat dari New York itu mengaku bingung terhadap obsesi dan pernyataan Trump. Menurutnya, fokus Trump seharusnya mengangkat kelas menengah. Yang menjadi masalah bukan Greenland, yang menjadi masalah bukanlah Teluk Meksiko dan perlunya mengganti nama teluk tersebut, dan yang menjadi masalah bukanlah tulisan Panama. Yang menjadi masalah adalah memastikan bahwa impian Amerika terwujud bagi semua orang di negara ini. What about the November presidential election had anything to do with invading Greenland or seizing it by force? Apakah pemilihan presiden ada kaitannya dengan menyerang Greenland atau merebutnya dengan paksa? Saya bingung dengan obsesi di sekitar komentar ini, imbuhnya. Komentar Jeffries muncul menyusul konferensi pers di Mar-a-Lago Selasa di mana Trump kembali mengatakan bahwa Greenland, wilayah semi-otonom Denmark dan terusan milik Panama yang menghubungkan Laut Karibia dengan Samudra Pasifik harus dikuasai Amerika. Trump bahkan mengatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer dan tekanan ekonomi untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Sementara itu, Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, menanggapi dengan sinis usul Presiden terpilih Amerika Donald Trump untuk mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Vamos a llamar de Amerika. Berdiri di depan peta global Rabu, Sheinbaum dengan datar mengusulkan agar nama Amerika Utara seharusnya diganti menjadi Amerika Mexicana atau Amerika Meksiko. Terdengar bagus, bukan? Cetusnya. Sheinbaum memaparkan bahwa dokumen pendirian yang berasal dari tahun 1814 yang mendahului konstitusi Meksiko merujuk ke Amerika Utara seperti itu. Ia juga mencatat bahwa nama Teluk Meksiko sudah ada sejak tahun 1607. Meskipun dengan cepat mendapat perhatian di media sosial, lelucon itu juga memberi kesan akan seperti apa hubungan antara Sheinbaum dan Trump nantinya. Dalam konferensi pers di Prancis, Rabu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken tidak menganggap serius pernyataan Presiden terpilih Donald Trump yang akan membeli Greenland. Pekan ini, Trump kembali menegaskan bahwa ia ingin Greenland, wilayah semi-otonom Denmark, berada dalam kendali Amerika demi keamanan nasional. Trump bahkan menyatakan ia tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk mewujudkan keinginannya. Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa ambisi Trump itu kemungkinan besar tidak akan lebih dari sekadar omong kosong. Idenya tentang Greenland jelas bukan ide yang bagus, kata Menteri Luar Negeri Amerika tersebut sewaktu singgah di Paris untuk menghadiri sejumlah pertemuan. Mungkin yang lebih penting, imbuh Blinken, itu jelas tidak akan terjadi.
Jadi, kita mungkin tidak perlu membuang banyak waktu untuk membicarakannya. Beberapa kebakaran hutan besar melanda wilayah Los Angeles. Kebakaran itu memaksa penduduk menyelamatkan diri dari rumah-rumah yang terbakar, sementara angin kencang dan asap membumbung tinggi. Setidaknya 2 orang tewas dan banyak yang terluka. Ribuan petugas pemadam kebakaran berjuang melawan setidaknya 4 kebakaran terpisah di wilayah metropolitan, dari Pantai Pasifik hingga Pasadena, tempat diselenggarakannya Rose Parade yang terkenal. Gambar-gambar yang menunjukkan kehancuran muncul pada Rabu dini hari. Tampak rumah-rumah mewah yang ambruk dalam pusaran bara api. Setidaknya 70.000 penduduk diperintahkan untuk mengungsi, kata para pejabat negara bagian California. Menteri Luar Negeri Bahrain Rabu bertemu pemimpin de facto Suriah Ahmad al-Shara'a untuk menyerukan pencabutan sanksi terhadap Suriah. Lawatan itu merupakan yang terbaru dari rangkaian pendekatan diplomatik negara-negara Arab kepada pemimpin baru Suriah setelah Presiden Bashar al-Assad digulingkan bulan lalu dalam serangan kilat pemberontak. Seperti negara-negara Teluk lainnya, Bahrain memutus hubungan diplomatik dengan Suriah di bawah pemerintahan Assad selama Perang Saudara Suriah. Negara itu membuka kembali kedutaan di Damaskus pada 2018 dan secara bertahap memulihkan hubungan dengan pemerintah Assad. Bahrain sekarang ini menjadi ketua KTT Arab. Beberapa hari setelah Assad terguling, negara itu mengirim pesan kepada al-Shara'a menawarkan kerjasama dan mengatakan, kami berharap Suriah mendapatkan kembali perannya yang sebenarnya dalam Liga Arab. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer atau tekanan ekonomi untuk menguasai terusan Panama dan Greenland. Ini dikemukakannya dalam konferensi pers mengenai berbagai topik di Florida Selasa 7 Januari. Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara melaporkan pernyataan itu dikemukakan beberapa jam setelah putranya melakukan perjalanan mendadak ke Greenland. Berikut laporannya disampaikan Utami Hussein. Presiden terpilih Donald Trump mengatakan Greenland, wilayah semi-otonom Denmark, dan terusan milik Panama yang menghubungkan Laut Karibia dengan Samudra Pasifik harus dikuasai oleh Amerika. Pada konferensi pers di Mar-a-Lago hari Selasa, Trump ditanya apakah ia dapat menjamin bahwa ia tidak akan menggunakan tekanan ekonomi dan kekuatan militer untuk mencapai hal tersebut. Ia menjawab, No, I can't assure you on either of those two. Tidak, saya tidak dapat menjamin mengenai keduanya, tetapi saya dapat katakan ini, kita memerlukan keduanya untuk keamanan ekonomi. Pekan lalu, Panama merayakan ulang tahun ke-25 pengalihan terusan itu dari Amerika Serikat. Ketika itu, Presiden Panama José Raúl Mulino mengatakan, En nuestras manos se va a quedar para siempre. Terusan ini akan tetap berada di tangan kita selamanya. Sejak 1941, Amerika telah mempertahankan sebuah pangkalan militer di Greenland yang merupakan bagian dari kerajaan Denmark tetapi memiliki otonomi luas. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, telah berulang kali mengatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Ia kembali mengatakan itu hari Selasa sewaktu putra presiden terpilih, Donald Trump Jr., tiba untuk melakukan kunjungan mendadak ke teritori itu. Kata Frederiksen, saya akan membuatnya sangat jelas bahwa menurut pandangan pemerintah Denmark, Greenland adalah untuk rakyat Greenland. Dalam konferensi pers hari Selasa, Trump juga ditanya apakah ia akan menggunakan kekuatan militer untuk menganeksasi Kanada yang ia katakan seharusnya menjadi bagian Amerika. Kata Trump, No, economic force, because Canada and the United States, that would really be something. Tidak, tapi kita akan gunakan tekanan ekonomi, karena Kanada dan Amerika Serikat ini akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang akan segera mengakhiri jabatannya mengatakan di media sosial, dalam tanda kutip, tidak ada peluang sekecil apapun Kanada akan menjadi bagian dari Amerika. Tidak jelas apakah Presiden terpilih Trump bermaksud untuk mewujudkan ancaman-ancamannya atau menggunakannya sebagai taktik perundingan di bawah kebijakan luar negeri America First atau dahulukan Amerika, kata Thessalia Merivaki dari Georgetown University. Kita hidup di tengah masyarakat di mana banyak keputusan tidak dibuat secara sepihak, dan bahkan jika pemerintahan Trump ingin menjadi ekspansionis dan menyerang negara lain, seberapa realistiskah ini? Trump menegaskan ancamannya untuk memberlakukan tarif 25% terhadap barang-barang Kanada dan Meksiko apabila kedua negara itu tidak meningkatkan keamanan di perbatasan negara mereka dengan Amerika. Ia juga mengatakan akan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.
Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC. Laporan kedua kita masih dari Amerika Serikat. Pemerintah Presiden Joe Biden pada Senin 6 Januari menyingkirkan hambatan yang dihadapi India untuk mengembangkan energi nuklirnya melalui kunjungan penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan ke New Delhi. Koresponden Gedung Putih VOA Anita Powell mengulas hubungan kedua negara ke depan, mengingat pemerintahan Donald Trump akan segera dimulai, disampaikan Rifan Dwi Astono. Ambisi India untuk mengembangkan energi nuklir menghadapi lebih sedikit rintangan sekarang, kata penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan di New Delhi. The United States is now finalizing the necessary steps to remove Amerika Serikat kini sedang menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapus peraturan lama yang telah menghalangi kerjasama nuklir sipil antara entitas nuklir terkemuka di India dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Berkas resminya akan segera selesai, tetapi ini akan menjadi kesempatan untuk melupakan beberapa perselisihan di masa lalu. Peraturan di India mengenai pertanggungjawaban telah menjadi kendala bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ingin membangun pembangkit listrik di India, karena negara itu menetapkan pertanggungjawaban yang besar terhadap kontraktor dan pemasok pembangkit listrik tenaga nuklir seandainya terjadi kecelakaan. Presiden Joe Biden telah meningkatkan hubungan Washington dengan New Delhi, dan pada September lalu, ia menjamu Perdana Menteri Narendra Modi di kediamannya untuk pertemuan pertama para pemimpin Quad, kelompok beranggotakan 4 negara yang berperan sebagai penyeimbang Beijing. Para pengamat India di Washington mengatakan kunjungan Sullivan meluncurkan pengumuman penting di sejumlah bidang, seperti kerjasama antariksa, pertahanan, dan lainnya, yang dimaksudkan untuk membangun momentum bagi pemerintahan Amerika Serikat berikutnya, sekaligus memberi kesempatan kepada Biden untuk menyampaikan pesan sebelum lengser. Rick Russo adalah Ketua Bidang Ekonomi India dan negara-negara Asia yang sedang berkembang di Pusat Kajian Strategis dan Internasional CSIS. So I think it really does put a really strong pound point on the fact that Saya rasa hal ini benar-benar memberi penekanan kuat pada fakta bahwa India diprioritaskan di atas banyak kemitraan yang lain. Kemitraan Amerika-India tetap tumbuh meski ada berbagai perbedaan di antara kedua negara, seperti hubungan New Delhi dan Moskow yang terus berlanjut setelah Rusia menginvasi Ukraina. Russo menyebut sejumlah alasan mengapa kerjasama keamanan kedua negara akan tetap berjalan. Salah satunya adalah hubungan pribadi Trump dan Modi yang baik. Menurutnya, ketegangan kali ini justru akan berasal dari sektor ekonomi. You're going to have less cheering for outbound investments. Akan ada lebih sedikit dukungan untuk investasi keluar, tekanan yang lebih besar pada India untuk membeli lebih banyak produk Amerika, baik itu hidrokarbon atau pasukan pertahanan, produk-produk yang sebenarnya dapat pemerintah India tentukan sendiri pembeliannya. Jadi sisi ekonomi yang lebih saya agak khawatirkan. Saya rasa India akan bernasib lebih baik ketimbang banyak mitra utama kita yang lain selama 4 tahun ke depan. Amerika dan India akan memperbarui hubungan ini pada bulan Januari. Untuk Anita Powell, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington. The Voice of America, VOA. Kita ke tanah air. Mahkamah Konstitusi pada 2 Januari lalu memberi kado indah pada para pegiat demokrasi dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20%. Sejumlah pengamat mendorong DPR segera menindaklanjuti hal ini. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta. Meskipun telah lebih dari 30 kali diajukan oleh beragam individu dan kelompok pegiat demokrasi dan selalu kandas dengan berbagai pertimbangan hukum, 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tidak surut langkah untuk kembali mengajukan gugatan atas pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait syarat presentase ambang batas presiden atau presidential threshold. Di luar dugaan, Mahkamah Konstitusi atau MK kali ini mengabulkan gugatan itu dan menghapus ketentuan soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Pasal 222 dinilai bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut MK memberi hak kepada partai politik yang ikut bertarung dalam pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presidennya. Diwawancarai melalui telepon, pengamat politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli menilai putusan MK itu merupakan hadiah terindah bagi demokrasi pemilu Indonesia dan sedianya ditindaklanjuti serius oleh DPR sebagai pembuat undang-undang pemilu dengan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya.
Saya kira ini tergantung nanti respon pembuat undang-undangnya, menjegal nggak ruang partisipasi demokratisasi yang dikeluarkan oleh MK itu. Kalau pembuat undang-undang itu sejalan, tidak dalam konteks untuk menjegal ruang partisipasi, maka ya harapan putusan MK kan seperti itu. Diwawancarai secara terpisah, pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan keputusan MK tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden sangat baik dan dapat mengubah arah demokrasi Indonesia ke depan. Pemilu presiden ke depan diyakini akan lebih inklusif, terbuka, kompetitif, dan sehat, meskipun baru akan berlaku untuk pemilu presiden tahun 2029 tambahnya. Jangan sampai kemudian ada upaya untuk melakukan pemelintiran, menunda keberlakuan putusan MK, apalagi kemudian mencoba untuk tetap menerapkan ambang batas berupa perolehan suara atau kursi sebagai persyaratan pencalonan pengusulan presiden dan wakil presiden. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden ini bukan merupakan obat pemilu dan demokrasi tambahnya dan sedianya ditindaklanjuti dengan merevisi Undang-Undang Pemilu yang mengakomodir substansi dalam putusan MK tentang penghapusan ambang batas minimal pencalonan presiden secara utuh, menyeluruh, dan konsisten. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai keputusan MK tersebut sebagai momen bersejarah yang membuka peluang lebih besar bagi munculnya kandidat presiden dari berbagai latar belakang. Hal senada juga disampaikan juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim yang mengatakan putusan MK itu baik untuk demokrasi karena akan mendorong ketersediaan pilihan dan memberikan alternatif pilihan pada publik. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.